Selamat pagi, Tribuners. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan gugatan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang ex-napi koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Artinya, mantan napi korupsi bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu 2024 nanti. Masyarakat tentu menolak aturan ini karena pasti tidak mau dilayani oleh orang yang telah merugikan negara dan juga tentunya merugikan masyarakat. Lalu apakah keputusan ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi? Nah, Tribuners, untuk membahasnya saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Ibu Astuti Usman Marasabesi. Oke, selamat pagi, Ibu. Pagi, Ama. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Ibu langsung saja, Ibu, terkait dengan putusan MA yang sudah mengatakan kalau napi korupsi boleh mencalonkan diri di pemilu 2024 nanti, apakah Bawaslu setuju? Iya, kalau menanyakan bahwa Bawaslu setuju atau tidak, ini adalah perintah undang-undang. Nah, sebagai penyelenggara pemilu, kami disumpah ya untuk bagaimana melaksanakan tugas itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, terkait dengan persoalan napi koruptor atau terpidana, pada pemilu 2019 kemarin, persoalan ini sangat panas ya, sangat memanas untuk dibicarakan, sangat urgent lah seperti itu. Nah, kenapa Bawaslu bersikeras bahwa mantan narapidana atau terpidana itu bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR seperti itu, karena memang betul ini perintah PKPU ya, itu kan dia secara hierarki undang-undang dia kan berada di bawah undang-undang seperti itu, sedangkan kita tidak bisa menyalahi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Nah, kita kembali pada Undang-Undang 7 tahun 2017 ada di pasal 240 ayat 1. Nah, karena ini undang-undang kita tidak boleh salah ya menyebutkan. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemilihan umum menyebutkan bahwa tidak pernah terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun. Nah, atau lebih, kecuali yang bersangkutan secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik bahwa saya ini mantan terpidana. Nah, hanya itu bunyi undang-undang. MA juga menguatkan Undang 7 tahun 2017 tersebut sebagaimana yang tadi Ama sampaikan ya, yaitu putusan MA nomor 46 ya tahun 2018. Nah, itu berarti terpidana itu dia tidak dilarang seperti itu. Nah, itu juga diperkuat dengan ada undang-undang, kita juga harus kembali melihat undang-undang HAM ya, Undang-Undang 39 tahun 2099 tentang hak asasi manusia. Nah, di situ kan tidak dilarang bahwa kita ini bisa sebentar. Nah, itu ada dan juga ada di Undang-Undang Dasar 1945, itu ada di pasal 28 bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh kesempatan yang sama. Nah, sehingga kalau dalam membuat peraturan yang ada di bawahnya, itu dia tidak bisa bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kami Bawaslu mengatakan bahwa narapidana itu tidak dilarang, ya, bukan berarti tidak bisa, tapi tidak dilarang. Nah, karena itu bahasa undang-undang bahwa tidak dilarang, sehingga ya silahkan para narapidana atau napi itu bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Nah, dengan persyaratannya nanti dilihat, kita harus melakukan verifikasi
terkait dengan ex napi koruptor ini harus benar-benar kita melihat bahwa oh iya benar dia sudah menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada publik di media massa bahwa saya ini terpidana, mantan terpidana seperti itu. Yang kedua bahwa melihat persyaratannya juga apakah dia ini sudah bebas murni dan mendapatkan surat bebas dari lapas, ataukah dia masih sebagai terpidana yang wajib lapor misalnya. Nah, itu yang harus dilihat. Persyaratannya itu yang harus secara ketat ya kita melakukan verifikasi terkait dengan itu. Artinya Ibu, semua narapidana korupsi, mantan narapidana korupsi boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Ya, karena perintah undang-undang kan tidak melarang seperti itu. Nah, yang penting cuma harus punya ada surat keterangan dari lapas sudah menjalani hukuman. Ya. Kemudian yang penting ada juga pengumuman di media massa. Ya, yang bersangkutan ya, yang bersangkutan harus jujur dan menyampaikan. Nah, tinggal masyarakat akan melihat bahwa oh si ini pernah terpidana. Apakah untuk menciptakan pemilu yang bersih, pemilu yang demokrasi, pemilu yang berkualitas, orang-orang seperti ini bisa tidak kita pilih seperti itu. Nah, tinggal masyarakat bagaimana diberi edukasi sehingga bisa memilih orang yang benar-benar untuk bukan berarti tidak berkualitas, tapi bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas itu selain penyelenggara, peserta pemilu juga harus berkualitas seperti itu, harus jujur, harus bersih dan sebagainya. Nah, tinggal masyarakat memilih. Artinya kita tidak bisa melarang karena perintah undang-undang seperti itu ya. Apalagi kami selaku penyelenggara, ya kami disumpah hanya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintah undang-undang. Itu saja seperti itu. Pemilih harus yang berkualitas. Apakah napi korupsi ini berkualitas? Nah, itulah yang kita lihat. Kalau dilihat lagi ya, kalau bicara tentang kualitas seseorang, itu dalam tanda kutip ya, kualitas terkait dengan etikanya, kualitas profesionalnya. Nah, kalau kita melihat wacana terkait dengan eks korupsi, ya secara etika berarti itu dipertanyakan seperti itu ya. Nah, tapi kalau kami tidak bisa menyampaikan kepada publik dan masyarakat bahwa tidak bisa, jangan memilih koruptor, jangan memilih ini. Nah, itu berarti kami sudah melanggar undang-undang seperti itu. Nah, tinggal bagaimana peserta pemilu partai politik dalam memilih atau menetapkan calon-calonnya, ya itu bisa menjadi pertimbangan seperti itu. Apakah masyarakat nanti melihat, oh partai ini lebih banyak menetapkan calon atau ya menetapkan calon peserta pemilu itu lebih banyak napi koruptor seperti itu. Ada apa dengan partai ini seperti itu? Nah, paling tinggal masyarakat yang bisa melihat atau publik yang bisa melihat persoalan seperti itu. Tapi Bawaslu yang sebagai mengawasi jalannya pemilu, kemudian yang melihat siapa peserta pemilunya, calonnya. Dengan begitu kan masyarakat mungkin memang sudah diberikan opsi kan, tergantung juga lebih banyak sebenarnya ini tergantung dari partai politiknya. Betul. Tapi selain dari partai politiknya, ketika ada aturan seperti ini mungkin bisa saja dimasuki oleh orang-orangnya mantan napi korupsi, mungkin lebih banyak lagi yang sangat itu kan banyak yang kita tahu kan berhasil MA mengeluarkan putusan ini setelah digugat oleh mantan napi koruptor. Nah, bagaimana mau menciptakan pemilu yang bersih sementara peserta pemilu yang ikut saja itu sudah tidak bersih, mereka merugikan negara. Betul. Bahkan ada yang koruptor sampai triliunan rupiah tapi masih tetap mau kekeh untuk mencalonkan diri dan masih mau tetap menjadi pejabat. Apakah itu masuk akal? Artinya wacana ini harus lebih digaungkan lagi sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana memilih calon yang berkualitas, bagaimana memilih calon yang profesional, yang beretika, moral, dan sebagainya. Nah, itu artinya kalau itu kembalikan kepada penyelenggara tidak bisa melakukan sosialisasi terhadap calon seseorang ya, calon tersebut. Tetapi paling tidak bagaimana
kami selaku penyelenggara menyampaikan ini kepada publik bahwa pemilu yang berkualitas itu seperti ini, pemilu yang sehat itu seperti ini, pemilu yang jujur itu seperti ini, sehingga masyarakat akan tahu bahwa oh iya, kalau sebelumnya dia ini adalah narapidana atau seperti ini, nah bagaimana ke depan, apakah dia bisa mengulang lagi perbuatannya atau tidak, atau bisa saja dia melaksanakan tugas ya tidak sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, tinggal seperti itu yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat atau kepada publik, sehingga dia yang nanti menentukan. Nah, bagaimana membawa satu daerah atau negeri ini ke depan kalau semua yang mewakili rakyat itu adalah dalam tanda kutip ex napi koruptor seperti itu. Apakah nanti mereka membuat pemerintahan ini menjadi lebih baik atau lebih buruk seperti itu? Nah, itu yang harus kita lebih banyak melakukan sosialisasi. Nah, kepada partai politik juga ini menjadi catatan, ya, menjadi catatan sehingga bagaimana mengurangi orang-orang yang melakukan korupsi dan sebagainya, dan ini juga menjadi satu jerah ya, untuk jerah hukum bagi mereka, sehingga ya bagaimana negara kita ini bersih bebas dari korupsi kalau undang-undang atau aturan masih memberikan peluang itu kepada mereka dalam tanda kutip tadi seperti itu. Kalau kembali kepada kami penyelenggara bahwa kok Bawaslu kok mengiyakan ya, mengiyakan napi korupsi atau terpidana itu bisa mencalonkan diri. Ya, karena perintah undang-undang kami tidak bisa melaksanakan tugas itu berlawanan atau bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Apalagi tugas kami itu kan melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 itu terkait dengan penyelenggara pemilu. Berarti segala aturan yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu kami harus patuh untuk melaksanakan. Nah, sedangkan itu ada di dalam Undang-Undang 7 2017 ada pasal 240 ayat 1 huruf G tadi, dan itu sangat sangat terangnya bisa kita lihat, dan seperti itu. Jadi kami hanya melaksanakan aturan seperti itu. Selama aturan itu mengatakan A, kami akan melaksanakan karena kami bukan penafsir aturan. Ada yang melakukan penafsiran aturan itu ada MA, ada MK dan seperti itu. Dan tugas penyelenggara itu hanya melaksanakan, dia bukan menafsirkan aturan seperti itu. Tapi kan KPU dan Bawaslu masih punya kesempatan untuk menggugat putusan MA ini. Iya, kalau ini mungkin lebih teknisnya ke penyelenggara KPU ya, karena yang menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR pusat sampai di kabupaten itu adalah KPU. Sehingga ya nanti KPU yang bisa melakukan itu, tapi dia tidak bisa bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kalau mau berarti harus merubah Undang-Undang 7 tadi seperti itu. Pada pasal 240 ayat 1 huruf G tadi. Nah, itu harus dirubah seperti itu. Dan juga tidak bisa bertentangan dengan putusan MA tadi. Nah, berarti tapi yang jelas Bawaslu akan ikuti keputusan MA dan siapapun mantan napi koruptor bisa artinya selama tugas yang kami laksanakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kami tetap pada komitmen bahwa siapapun orang yang nanti ditetapkan partai politik sebagai peserta pemilu, baik itu di pusat, DPR RI, provinsi, kabupaten maupun DPD misalnya, kami tidak bisa untuk melarang bahwa partai A tidak bisa mencalonkan si napi koruptor ini sebagai calon. Nah, itu tidak bisa. Karena kewenangan kami tidak sampai di situ. Itu adalah kewenangan partai politik. Nanti kewenangan kami adalah sampai pada bagaimana melakukan verifikasi terkait dengan syarat-syarat calon. Nah, kami akan ada di situ melihat apakah benar si napi koruptor ini dia punya persyaratannya sudah lengkap atau tidak, atau apakah dia masih wajib lapor misalnya. Nah, itu karena kemarin di pemilu 2019 itu kami pernah menangani kasus seperti itu.
dia terpidana yang belum belum final untuk maksudnya dia belum bebas murni, dia masih wajib melapor. Nah, itu putusan kami menolak dan dia tidak bisa mengikuti proses pelaksanaan pemilu. Caleg dari mana itu, Ibu? Saya sudah lupa ya, tapi yang jelas ada di ini dari SBB. Jadi mungkin ada kemungkinan nanti ini akan Kalau banyak ya lagi yang pasti mendaftar. pasti akan ada lagi, pasti mantan-mantan narapidana atau terpidana itu ya mungkin saja ke depan untuk pemilu 2024 ini pasti ada lagi seperti itu. Nah, tinggal kita mengawal persyaratannya seperti itu sehingga tidak kebobolan. Misalnya kok dia masih terpidana yang wajib lapor kok sudah di ini, sedangkan dia belum bebas murni misalnya, belum ada surat dari lapas yang menyatakan bahwa si A ini dia sudah bebas dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita kawal benar persyaratan-persyaratannya. Oke, yang penting persyaratannya dipenuhi. Oke, kalau Tribunner sendiri gimana? Apakah Tribunner setuju mantan napi koruptor mencalonkan diri jadi wakil rakyat dan juga yang akan menyuarakan suara kita di pemerintahan nanti? Di PPR, iya. Nah, kalau Ibu, apakah kalau Bawaslu setuju dengan putusan MA? Apakah ini menunjukkan kalau Bawaslu tidak berkomitmen untuk memberantas korupsi? Iya, kalau untuk pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara, kami punya kewajiban untuk memberantas itu, dan kami sepakat untuk memberantas korupsi karena bagaimana ke depan untuk pelayanan publik dan sebagainya. Kalau kita pungut biaya, pungut ini dan sebagainya, sedangkan itu dilarang dalam undang-undang, dan kami menolak untuk bagaimana pemberantasan korupsi itu, ya kami juga setuju bahwa korupsi itu harus tidak ada seperti itu. Tapi lagi-lagi undang-undang sangat bertentangannya dengan kalau secara pribadi. Ya, kalau secara pribadi saya juga menolak bahwa ya kenapa napi koruptor dia harus kita harus memilih seperti itu. Nah, kalau saya pribadi saya menolak, tapi karena ini undang-undang ya kita wajib melaksanakan undang-undang. Kalau kita tidak melaksanakan ya ada nanti misalnya masyarakat atau lembaga yang melapor bahwa kok Bawaslu si A ini dia persyaratannya sudah lengkap walaupun dia terpidana. Bawaslu menolak dan tidak memberikan peluang itu kepada yang bersangkutan untuk mencalonkan diri. Nah, kami akan dilapor lagi. Di atas kami itu ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena melaksanakan tugas secara tidak profesional seperti itu. Jadi ini masing-masing berada pada koridor dan berada pada kewenangan masing-masing seperti itu. Tapi Ibu kalau mau lihat napi korupsi bisa nyalek, yang penting punya surat keterangan itu, kemudian bisa mengumumkan di media massa. Yeah. Tapi kalau kita mau bedakan lagi, misalnya dengan CPNS, itu wajib punya SKCK. Iya. Jadi kok rasanya seperti tidak adil. Rakyat harus punya SKCK, harus mengurusnya di kepolisian, iya. sedangkan para wakil rakyat, anggota DPR tidak perlu lagi punya SKCK. Padahal kalau mau dibilang petugas kebersihan di kantor DPRD saja wajib punya SKCK. Kenapa wakil rakyatnya malah tidak punya? Kalau persyaratan itu semua ada, baik itu dia anggota DPR yang sekarang menjabat maupun tidak. Untuk persyaratan terkait dengan SKCK dan juga surat keterangan bahwa dia tidak pernah terpidana atau terpidana dari pengadilan tinggi itu wajib semua harus ada surat-surat keterangan itu. Jadi tidak hanya kepada ASN misalnya, tapi itu berlaku untuk semua. SKCK itu kan ada pertanyaan yang apakah sudah pernah terpidana. Bagaimana kalau misalnya para napi koruptor ini? Napi koruptor itu dia akan melampirkan dia punya surat keterangan dari lapas bahwa dia sudah bebas dan sebagainya. Nah, itu nanti baru kita teliti terkait dengan persoalan itu. Yang jelas bahwa
dia yang pertama dia sudah mengumumkan kepada media ya bahwa saya dengan jujur menyampaikan bahwa saya adalah napi koruptor atau terpidana. Nah itu dia harus melampirkan di media mana dia sudah melakukan itu, terus surat dari lapas bahwa dia sudah bebas seperti itu. Hanya itu persyaratannya. Memang kalau kita melihat ya orang yang korupsinya di atas berapa M dan sebagainya, kok selesai 5 tahun dia bisa ini ya. Nah, kalau kita wacanakan memang ini tidak adil seperti itu ya. Sebenarnya dia ini diberi jera aja, tidak usah mencalonkan diri atau. Nah, tapi kita kembali kepada partai-partainya. Apakah partai mau? Tidak, yang bersangkutan itu tidak usah dicalonkan seperti itu. Nah, tinggal partai saja ini seperti itu. Jadi Apakah partai mau mencalonkan para terpidana atau mereka yang benar-benar masih bersih seperti itu? Oke, jadi memang semua ini dari partai. Iya, semua ini kan muncul dari partai, bukan penyelenggara yang mendorong bahwa ini si ini harus jadi, si ini harus jadi, tidak seperti itu. Nah, itu adalah tergantung partai seperti itu. Kalau partai mengatakan bahwa iya kami punya komitmen untuk terpidana tidak akan kami loloskan di dalam sebagai caleg misalnya. Nah itu berarti kan masyarakat juga bebas untuk masyarakat kan mungkin juga tidak tahu. Nah kalau misalnya dia ini sudah mengumumkan secara jujur, tetapi mungkin di pelosok kan ya kapan dia mau membaca koran, mau melihat media sosial dan sebagainya. Nah ini yang mungkin salah satu persyaratan juga ke depan dia harus menyampaikan ini misalnya dalam kampanye. Nah misalnya dia dalam kampanye menyampaikan visi misi program dan sebagainya, dia harus wajib menyampaikan kepada publik bahwa saya ini terpidana. Apakah bisa atau tidak seperti itu dia lakukan di depan publik sehingga publik akan melihat oh iya dia terpidana dan dia sekarang sudah jujur kepada kita, ya nanti masyarakat yang menilai seperti itu. Nah persyaratan ini nanti kembali kepada KPU, apa KPU mau tidak untuk memasukkan seperti itu. Tapi saya tidak yakin nanti caleg itu nanti dia bukan diri sendiri. Iya seperti dia itu. Bisa saja bisa pencuri uang istilahnya. Bagaimana mungkin dia mau bisa mengumumkan kalau dirinya memang mencuri saat kampanye. Iya, artinya kalau kita melihat dulu kita masih sekolah, terus kita ada ambil teman-teman punya buku misalnya, kan ada juga kita disuruh bilang kata, saya ambil buku teman, saya ambil buku teman. Itu juga kan malu, apalagi ini dia korupsi ya, dengan sekian banyak misalnya. Ya, apakah dia mau atau tidak untuk mengumumkan itu? Kalau di 2019 lalu kan KPU bilang akan memberikan tanda ke calon calon caleg yang ex-koruptor. Itu kalau Bawaslu sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Ya, karena ini kewenangannya ada di KPU untuk bagaimana dia bisa memberikan tanda bahwa ini adalah ex-koruptor dan sebagainya. Itu kan tidak ada larangan juga. Jadi sah-sah saja untuk melakukan itu. Jadi ketika KPU sudah buat, Bawaslu akan mendukung? Iya, yang penting selama dia tidak bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Selama apa yang dilakukan oleh penyelenggara teknis dalam hal ini KPU melakukan itu, ya kami Bawaslu akan menindaklanjuti atau bisa melaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang. Intinya bahwa peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang paling tinggi di atasnya. Itu saja. Sudah ada datanya Ibu, nanti kira-kira ada berapa caleg mantan napi koruptor di Maluku? Oh, kalau selama ini kita belum punya itu ya. Kalau kemarin ada tapi tidak terpilih seperti itu. Semoga tidak ya, ada. Mudah-mudahan ke depan ini mudah-mudahan tidak ada. Kalau untuk DPR saat ini tidak ada napi koruptor yang terpilih ya. Tapi kalau dalam pencalonan untuk Maluku kemarin ada beberapa partai yang memasukkan ex-koruptor ini sebagai calon seperti itu. Nah, harapan kita bahwa ke depan untuk pemilu yang berkualitas, bersih, jujur dan sehat. Nah, kalau bisa ya tidak usahlah seperti itu sehingga benar-benar bahwa kita ini tapi lagi-lagi ya selaku penyelenggara kami tidak bisa menyampaikan ini kepada publik bahwa
kepada publik dan kepada partai politik selaku peserta pemilu bahwa tidak boleh mencalonkan ex-koruptor sebagai narapidana seperti itu. Nah, itu berarti kami sudah bertentangan dengan menyalahi undang-undang seperti itu. Sedangkan kami disumpah harus melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang. Itu saja yang mengikat sampai jadi memang tidak bisa untuk kami melangkahi Kalau begitu seperti mungkin kewenangan. kalau itu saya saja yang mau, kalau dari Bawaslu tidak mau bilang, saya bilang ke masyarakat kalau Iya. kalian tidak perlu memilih Iya. caleg yang mantan napi koruptor. Seperti itu. Ya, artinya tinggal nanti masyarakat yang menilai ya, masyarakat yang menilai bahwa oh dia ini kalau orang di kampung kan bilang pencuri ya. Oh dia ini pernah mencuri, dia ini gini. Nah, bahasa itu kan dia sangat ini ya. Kalau masyarakat di desa itu melihat seperti itu atau mendengar kata-kata itu kan sangat tidak suka, itu kan pasti ada. Nah, tinggal bagaimana masyarakat memilih yang bersangkutan saja ya, calon tersebut. Kita kembali kepada dia. Apakah masyarakat mau memilih orang-orang seperti ini atau mau memilih orang-orang yang benar-benar masih bersih seperti itu. Nah, ke depan kita harapkan tidak ada korupsi atau tidak ada koruptor yang masuk untuk calon-calon ke depan seperti itu. Nah, kalau pribadi ya kami seperti itu, tapi karena ini undang-undang mengisyaratkan ya Bawaslu harus laksanakan sesuai ini ya kami harus seperti itu dan tidak bisa melawan atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang mengatur. Meskipun sebenarnya masyarakat menolak hal ini, Bu. Iya, walaupun masyarakat menolak, tapi karena ini undang-undang kami tetap melaksanakan seperti itu. Kalau saya yang jadi mantan napi koruptor sebenarnya harusnya malu. Iya, itulah. Terus kembali kepada yang bersangkutan juga. Terkait hal ini, Ibu, apakah Bawaslu akan mensosialisasikannya juga? Iya, kalau terkait dengan sosialisasi undang-undang dan sebagainya, kami harus menyampaikan bahwa tugas penyelenggara kami wajib untuk melakukan mensosialisikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu kepada masyarakat dan kami akan menyampaikan seperti itu. Nah, Ibu, kalau napi yang mantan napi korupsi ini bisa mencalonkan diri. Saya tanya juga ini apakah juga ini masih digadang-gadang untuk calon mau mencalonkan diri tapi dia sudah terseret kasus misalnya memeras orang. Apakah ada oknum seperti itu juga sah-sah saja ketika dia mencalonkan diri? Iya. Selama ada masyarakat yang melapor terkait dengan yang bersangkutan, tugas kami adalah tetap melayani laporan tersebut dan tetap menindaklanjuti dan melakukan proses-proses untuk yang bersangkutan. Nah, selama yang bersangkutan itu misalnya dia masih terpidana ini, nah berarti dia tidak bisa lolos dalam persyaratan bahwa dia ditetapkan sebagai peserta pemilu seperti itu atau calon anggota DPR tetap seperti itu, DCT. Tetapi kalau dia punya persyaratannya itu sudah memenuhi, ya kami tidak bisa menolak bahwa yang bersangkutan tidak bisa masuk, sedangkan persyaratannya memang benar-benar terpenuhi seperti itu. Ya, Ibu. Jadi apa syarat yang harus dimiliki oleh seorang calon legislatif, calon wakil rakyat? Ya, kalau untuk persyaratan-persyaratan terkait dengan calon anggota DPR itu kan nanti ditetapkan oleh KPU secara rigid, nanti itu adalah tugas dan kewenangan daripada Komisi Pemilihan Umum. Mereka akan menetapkan terkait dengan persyaratan itu dan tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait dengan persyaratan calon politik. Yang jelas bahwa warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun atau memilih dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya itu ada di dalam persyaratan, itu ada dalam Undang-Undang 7 tersebut. Oke, Ibu, di 2019 KPU dan Bawaslu saling kontra terkait dengan aturan mantan napi korupsi ini boleh nyalek. Kalau di 2024 nanti bagaimana? Iya, ini yang lagi diwacanakan sekarang. KPU dan Bawaslu sangat bersinergi untuk
bagaimana membangun sinergitas ini sehingga melahirkan pemilu yang tidak ada kontrak antara KPU dengan Bawaslu selaku penyelenggara. Intinya bahwa kita sama-sama melaksanakan aturan yang sama, ya, melaksanakan aturan yang sama, melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang sama, sehingga diharapkan ke depan tidak ada gontok-gontokan antara KPU dengan Bawaslu, ya, selaku penyelenggara teknis, pemain misalnya, dan pemain adalah peserta pemilu dan kami adalah wasit misalnya. Nah, itu harus benar-benar berdiri di tengah dan tidak bisa berat sebelah dan memihak misalnya. Sehingga apa yang diharapkan bahwa ke depan sinergitas yang sudah dibangun dari awal ini, ya, ke depan ini akan terjaga atau terawat dengan baik sehingga sama-sama melahirkan pemilu yang berkualitas tadi. Oke, nah Ibu kalau dari Bawaslu sendiri sebagai nanti yang akan mengawasi jalannya pemilu 2024, apakah soal integritas ini masih ditekankan kepada anggota Bawaslu? Iya, kalau integritas itu adalah harga mati untuk seorang penyelenggara pemilu. Integritas itu tidak bisa tidak bisa menjadikan sebagai satu permainan. Integritas itu adalah sesuatu yang harus ditanamkan sejak pokoknya sejak dini lah. Apakah dia menjadi penyelenggara pemilu atau dia di dunia publik yang lain. Nah, integritas itu adalah ketahanan untuk bagaimana dia melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau seseorang yang tidak memiliki integritas, ya dia seenaknya saja melaksanakan tugas itu, ya mau melanggar aturan atau tidak, dia tidak mau tahu. Tetapi karena integritas ini juga adalah satu prinsip yang ada selaku penyelenggara pemilu, asas penyelenggara pemilu itu adalah integritas. Nah, maka itu harus dijunjung tinggi dan wajib untuk ada di dalam setiap penyelenggara pemilu. Karena integritas itu adalah harga diri, baik itu secara kelembagaan maupun secara person, sehingga integritas itu harus benar-benar dijaga. Kejujurannya, ya, itu harus benar-benar kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan baik dan itu harus dijaga seperti itu. Karena seseorang melaksanakan tugas dengan jujur, dengan baik, dengan kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang, selama itu dia menjunjung tinggi nilai-nilai itu, kami yakin bahwa tidak akan ada persoalan-persoalan nanti ke depan yang timbul seperti itu. Apalagi nanti di 2024 mungkin saja akan berhadapan dengan mantan-mantan korupsi yang itu pasti memang sudah tidak jujur selama. Iya, tapi harapan kami bahwa ex-napi koruptor dia harus jujur. Dia harus jujur menyampaikan, kalau bisa dalam kampanye, setiap kampanye visi misi dan program. Kalau memang dia jujur, karena pemilu itu dia butuhkan orang-orang yang jujur dan sebagainya, ya dia harus menyampaikan ini secara terbuka kepada publik atau kepada masyarakat bahwa saya ini mantan terpidana. Nah, itu saja. Silakan masyarakat mau memilih atau tidak, yang jelas saya sudah jujur menyampaikan ini, seperti itu. Nah, ayo gentleman, para terpidana, seperti itu. Kalau Ibu sendiri misalnya di 2024 nanti ada mantan napi koruptor yang mencalonkan diri, Ibu bakal pilih mereka? Ya, kalau untuk soal pilihan, ini kan tidak bisa disampaikan kepada publik ya. Kan harus rahasia seperti itu kan. Dan saya yakin bahwa siapapun pemimpin ke depan, kita akan melihat visi misinya. Setelah itu kita akan menentukan pilihannya kepada siapa, seperti itu. Kalau disampaikan kepada publik, ya karena itu adalah hak kita ya, dan harus secara rahasia kita menjaga itu, seperti itu. Ada catatan mungkin Ibu yang mau disampaikan ke masyarakat, ke Tribuners soal bagaimana tips mungkin dari Ibu, meskipun Ibu tidak mau bertahu apakah nanti akan memilih mantan napi koruptor atau tidak. Iya, ini jebakan. Ya, memilih calon sahabat-sahabat Tribun Network yang di mana saja berada, yang saya hormati dan saya banggakan.
bahwa ke depan untuk pemilu tahun 2024 sekarang sudah mulai berlangsung tahapannya. Harapan kita semua bahwa mari memilih pemimpin yang jujur, pemimpin yang bersih, dan pemimpin yang berkualitas. Karena untuk melahirkan bagaimana membawa satu negeri atau daerah atau bangsa itu ke depan, ya tergantung dari pemimpin yang nanti kita pilih. Sehingga kami mengajak kepada sahabat-sahabat Tribun Network untuk mari bersama-sama kita melahirkan pemilu yang berkualitas, pemilu yang jujur, bersih. Nah, salah satunya adalah memilih para pemimpin yang benar-benar jujur dan bersih tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Tribun Network, bahwa kami tidak bisa mengarahkan para pemilih atau masyarakat untuk memilih si A dan si B. Harapan kami hanya bagaimana mereka yang nanti ditetapkan atau dilahirkan dari pemilu 2024 ini adalah benar-benar mereka yang berkualitas, mereka yang mampu membawa perubahan negeri ini lebih baik ke depan. Jadi kesimpulannya, Tribuners, memang mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di 2024 nanti, tapi Tribuners sekarang jangan sampai pilih pemimpin, pilih calon wakil rakyat yang tidak jujur. Iya, betul. Sepakat saya. Jadi kalau memang melihat bahwa partai ini menentukan di dalam penetapan daftar calon untuk partai A misalnya, ada 1, 2, 3 ini adalah terpidana, kita jangan pilih. Nah, seperti itu saja. Nah, tergantung kembali kepada masyarakat mau tidak memilih pemimpin yang sudah tanda tanya, atau mau memilih pemimpin yang benar-benar masih bersih, masih jujur, seperti itu. Ayo, semangat untuk bagaimana melahirkan pemilu yang berkualitas ke depan dengan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan jujur juga. Oke, begitu ya Tribuners. Makasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Sudah berbagi dengan Tribuners hari ini. Siap. Juga terima kasih untuk Tribuners yang menyaksikan special interview hari ini. Saya tekankan kembali lagi ya Ibu. Yang pasti nanti kalian jangan pilih caleg yang mantan koruptor, dan kalau bisa jangan pilih partai yang masih mencalonkan mantan napi sebagai calon legislatifnya. Semoga pemilu di 2024 nanti berjalan lancar, aman, damai, dan tidak banyak memakan korban seperti di 2019 ya. Baik. Oke, terima kasih sahabat-sahabat Tribun Network yang sudah menyaksikan. Iya. Oke, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.